Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan juri yang saya muliakan dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Thorik Amrillah. Saya berasal dari Kabupaten Musirawas Utara. Saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Biografi Jenderal Sudirman. Hadirin yang berbahagia, Jenderal Sudirman atau yang memiliki nama Raden Sudirman adalah seorang putra yang lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Sudirman terlahir dari keluarga yang sederhana. Bapaknya adalah Karsid Kartawiraji, seorang pekerja pabrik gula di Kalibogor, Banyumas. Dan ibunya adalah Siem, merupakan keturunan Wedana Rembang. Sudirman memiliki satu saudara yang bernama Muhammad Samingan. Istri Sudirman adalah Alfia dan bersamanya mereka dikaruniai 7 orang anak. Sejak kecil, Sudirman tidak diasuh oleh kedua orang tuanya. Sudirman dibesarkan oleh pamannya yang bernama Raden Cokrosunario. Sudirman diberikan penghidupan yang layak oleh Raden Cokrosunario. Sudirman diberikan pendidikan yang layak dan bahkan Sudirman diberikan gelar bangsawan dengan nama Raden Sudirman. Ketika Sudirman berusia 7 tahun, Sudirman masuk ke sekolah HIS, Hollands Inland School atau sekolah pribumi. Kemudian Sudirman pindah lagi ke sekolah milik Taman Siswa pada tahun ke-7-nya bersekolah. Dan pada tahun berikutnya, Sudirman pindah lagi ke sekolah Wirotomo karena sekolah milik Taman Siswa dianggap sebagai sekolah liar oleh pemerintah Belanda pada kala itu. Sudirman dikenal sebagai siswa yang rajin, taat beribadah, dan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sudirman juga mengikuti program kepanduan yang dijalankan oleh organisasi Muhammadiyah. Bahkan Sudirman juga ikut mendirikan organisasi Hizbul Waton milik Muhammadiyah. Dan kemudian Sudirman diangkat sebagai pemimpin setelah ia lulus dari Wirotomo. Setelah Sudirman lulus dari Wirotomo, Sudirman melanjutkan pendidikan di Quake School. Quake School ini adalah sekolah khusus calon guru yang dijalankan oleh organisasi Muhammadiyah pada masa Hindia Belanda. Namun Sudirman putus di tengah jalan karena ia tidak memiliki biaya dalam pendidikannya. Akhirnya Sudirman kembali ke Cilacap. Sudirman mengajar di Cilacap, di sekolah dasar milik Muhammadiyah. Sudirman dikenal sebagai guru yang adil dan sabar dalam mengajar siswa-siswanya. Di dalam kelas, Sudirman juga memberikan pengajaran moral dengan menceritakan tentang kisah-kisah para rasul, sejarah Rasulullah SAW bersama para sahabat dan pengikut-pengikutnya, serta menceritakan tentang kisah para wayang tradisional pada kala itu. Akhirnya Sudirman diangkat menjadi kepala sekolah walaupun ia tidak memiliki ijazah guru. Hadirin yang berbahagia, pada tahun 1942 ketika Jepang mulai menduduki di Indonesia, tentara Jepang mulai menutup sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah sekolah tempat Sudirman mengajar. Akhirnya Sudirman melakukan negosiasi dengan tentara Jepang supaya sekolahnya ini tidak ditutup. Karena kepiawaiannya dalam bernegosiasi, kecerdasan dan kepandaiannya, serta komunikasinya yang baik, akhirnya Sudirman kembali diizinkan mengajar di sana, walaupun fasilitasnya sangat dibatasi oleh tentara Jepang. Ketika pendudukan Jepang di Indonesia, Sudirman juga ikut pada pendidikan Tentara Pembela Tanah Air atau disebut dengan PETA. Kemudian setelah lulus dari sana, Sudirman diangkat menjadi komandan batalion di Kroya. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno akhirnya mendirikan dan membentuk sebuah badan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat. Jenderal Sudirman ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk menjadi pemimpin TKR pada tanggal 12 November 1945 yang pada saat itu Sudirman baru berusia 29 tahun. Hadirin yang berbahagia, 3 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia,
tepatnya pada tahun 1948 akhir atau bulan Desember. Tentara Belanda mulai menduduki wilayah Indonesia. Mereka ingin menguasai beberapa wilayah yang ada di negeri kita. Mereka ingin merebut kembali, mengambil rempah-rempah kita, terutama yang ada di Pulau Jawa. Kemudian Sudirman mendengar kabar ini. Akhirnya Jenderal Sudirman itu bersama dengan rombongan pasukan-pasukannya, bersama dengan para ulama, para santri, dan seluruh masyarakat Indonesia yang mendukungnya pada saat itu, berangkat untuk melakukan perang gerilya. Perang gerilya ini merupakan suatu bentuk jawaban sekaligus serangan balik dari agresi militer II yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia. Selama kurang lebih 7 bulan, Sudirman bersama para rombongannya berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan yang lain. Naik turun gunung, naik turun bukit, dari yang bukit satu ke bukit yang lain. Padahal pada saat itu, Jenderal Sudirman sedang dalam keadaan sakit. Bahkan obat-obatan pun sangat terbatas. Namun ada satu prinsip yang selalu Sudirman pegang, tanamkan dalam dirinya, yaitu hidup mulia atau mati syahid. Hadirin yang berbahagia, prinsip inilah yang menjadikan Sudirman begitu semangat untuk mengajak para pahlawannya. Seolah-olah ia mengabarkan kepada tentara Belanda, "Hei tentara Belanda, bahwa kami ini adalah bangsa yang besar, bahwa kami memiliki orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, yang tangguh. Karena bangsa kami ini adalah bangsa yang iuran tenaga, iuran keringat, iuran air mata, bahkan iuran darah untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia." Hadirin yang berbahagia, penyakit Sudirman semakin memburuk, membuatnya untuk dirawat di rumah sakit dan mengharuskan ia untuk pulang dari medan gerilya. Padahal pada saat itu Indonesia masih dalam keadaan negosiasi dengan tentara Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Akhirnya melalui Republik Rakyat Serikat, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Dan Jenderal Sudirman dinobatkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan. Hadirin yang berbahagia, setahun berikutnya, tepat pada tanggal 29 Januari 1950, Indonesia berduka. Panglima Angkatan Perang Jenderal Sudirman itu meninggal dunia. Semua orang menangis. Semua orang tumpah ruah turun ke jalan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sang Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman akhirnya dimakamkan di Yogyakarta di sebelah Jenderal Urip Sumoharjo. Selesai sudah tugas perjuangan dan pengorbanan Jenderal Sudirman untuk bangsa Indonesia. Jasa-jasa beliau akan selalu kita kenang hari ini sampai masa yang akan datang dan sampai seterusnya. Banyak pelajaran yang harus kita ambil dari sosok Jenderal Sudirman. Patriotisme, jiwa nasionalisme yang tinggi, pantang menyerah, gigih dan tangguh dalam berjuang demi kedaulatan Republik Indonesia. Mudah-mudahan akan lahir sosok-sosok Sudirman masa kini yang taat dalam beribadah, yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, peduli terhadap sesama agar suatu saat terwujud kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.